Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 43. Goldie yang diperlakukan seperti itu memegangi kepalanya yang berdarah dan tidak berani untuk mengeluarkan suara. Ketika Farzan melihat ini, dia menelan ludah. Detak jantungnya meningkat karena ketakutan. Kevin ini terlalu kejam. Bahkan Kak Goldie tidak berani untuk melawan. Sebagai seorang wanita, Fiona bahkan memucat karena ketakutan. Di hadapan orang-orang seperti Kelvin, dia bahkan tidak berani untuk menelan seteguk air liurnya sendiri. Tepat ketika semua orang berkeringat karena terancam oleh Kelvin, tapi Kelvin justru langsung berbalik dan menghampiri Erwin dan berkata dengan gugupnya, "Tuan Muda Smith, maaf, datang terlambat dan membuat Anda cemas." Saat berbicara, Kelvin menyeka keringat di dahi dan tampak sangat gugup, karena jika Tuan Muda Smith menyalahkannya, dia mungkin tidak akan bisa bertahan di selatan kota ini. "Baguslah kalau sudah datang." Mulut Erwin tersenyum tipis, dan keputusan akhir tetap berada di tangan Erwin. Orang lain di tempat kejadian sekali lagi terkejut saat melihat Kelvin yang berkuasa di selatan kota, bersikap begitu hormat dan sopan kepada Erwin. "Sejak kapan anak miskin ini mengenal Kelvin?" Farzan terkejut di dalam hatinya, karena melihat bahwa kemenangan sudah di depan mata, tapi situasinya justru dibalikan oleh anak miskin ini pada saat yang kritis. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Goldie bahkan lebih ketakutan saat melihat sikap Kelvin terhadap Erwin, yang sudah jelas bahwa identitas Tuan Muda Smith ini tidak biasa. Tapi dia baru saja menyuruh orang menghajar Erwin. Mengingat hal ini, dahi sampai punggung Goldie langsung berkeringat dingin. Fiona bahkan juga terkejut sampai kehabisan kata-kata. Seorang anak miskin dari pedesaan bisa membuat Kelvin yang berkuasa di selatan kota bersikap begitu hormat. Ini sulit untuk dipercaya. Bagaimana Erwin melakukannya? "Farzan, bukannya kau mau mengambil kembali saham di Skyrim nomor 1 milikmu? Apa sekarang masih berani minta?" Kata Erwin dengan nada sedikit provokatif sambil berjalan mendekat Farzan secara perlahan. Farzan melirik Kelvin beserta orang-orang Kelvin di sekitarnya. Keringat mengalir dari dahinya. Tetapi melihat Erwin mendekatinya, Farzan merasa benci sekaligus takut. "Erwin, semua ini hanya kesalahpahaman. Aku memang ingin meminta maaf padamu hari ini, bukan untuk mengambil kembali saham Skyrim nomor 1 itu. Semua ini hanya salah paham. Begini saja, aku akan meminta maaf kepadamu dengan sungguh-sungguh." Farzan akhirnya sadar akan situasi sekarang. Jika dia masih tidak menundukkan kepalanya, dia pasti akan dihajar. "Tak perlu meminta maaf. Kudengar kau punya 40% saham Hotel Trans Luxury ini. Apa itu benar?" Kata Erwin sambil tersenyum tipis. "Kau ingin beli saham Hotel Trans Luxury yang kau pegang?" Farzan keringatan. Erwin ini jelas sudah menyelidikinya sebelum datang ke sini. Karena bahkan bisa tahu berapa persen saham yang ia pegang. Sepertinya ia sendiri yang sudah dijebak. Ini membuat Farzan merasa Erwin lumayan menakutkan. "Kalau begitu, 10 juta untuk 40% sahammu di Hotel Trans Luxury." Erwin tersenyum tipis, tetapi nada suaranya tidak terbantahkan. Angka ini membuat semua orang di tempat kejadian menarik nafas dalam. Bukankah ini terlalu kejam? Ingin membeli saham senilai 400 miliar, sungguh kejam. "Ingin beli 40% saham Hotel Trans Luxury seharga 10 juta. Erwin, kau sudah miskin sampai gila ya?" Namun begitu Farzan belum selesai berbicara, Kelvin yang ingin di depan Erwin berjalan maju dan langsung menampar wajah Farzan dan berkata dingin, "Apa yang kau bicarakan? Tuan Muda Smith menghabiskan 10 juta untuk membeli saham di tanganmu. Sudah bisa dianggap memberimu muka. Tapi kau malah banyak omong. Percaya atau tidak, kalau aku buat kau cacat di sini." Tamparan tersebut membuat semua orang tidak berani berbicara. Sekaligus menyadarkan Farzan, situasi saat ini membuatnya tidak boleh menolak sama sekali. "Erwin, anggap kau menang kali ini. Akan kutandatangani," jawab Farzan sambil menggerakkan giginya. "Maaf, aku masih belum selesai berbicara. Surat perjanjian yang harus kau tanda tangani mungkin sedikit banyak." Seperti yang dikatakan Erwin, dia mengeluarkan lebih dari 10 surat perjanjian dan meletakkannya di atas meja. "Setiap perjanjian, ku beli dengan 10 juta. Silakan, ditandatangani." Erwin tersenyum tipis.
Punggung Farzan terasa dingin, dan hatinya terasa menyakitkan. Karena Erwin ini sekaligus ingin mengambil semua saham industri yang ia investasikan selama ini. Selera Erwin benar-benar besar. Apa Erwin ini tidak takut akan menyinggung keluarga Lois? Fiona pun tercengang. Bukannya Erwin ini sudah keterlaluan? Dia pasti sudah gila. Dan apa dia benar-benar tidak takut? Jika keluarga Lois akan membalas dendam. Secara, keluarga Lois adalah keluarga besar di selatan kota. Cepat, tanda tangan. Erwin mendesak sambil tersenyum. Erwin mengeluarkan lebih dari 10 perjanjian akuisisi sekaligus. Dan ingin membeli sebuah saham industri yang dipegang Farzan dengan harga yang sangat menghina. Ini tidak ada bedanya dengan mempermalukannya. Erwin ingin memberinya pelajaran, agar Farzan ini tidak akan berani menentang lagi ke depannya. Wajah Farzan berubah total dan terkejut. Fiona juga tidak menyangka Erwin akan begitu kejam, dan untuk beberapa saat dia merasa sedikit bersalah. Namun situasi saat ini sangat memaksa Farzan untuk menandatangani sebuah perjanjian akuisisinya. Jika tidak, mungkin dia akan dibuat cacat oleh mereka di sini. Dipaksa melakukan ini di hotelnya sendiri. Ini adalah hari terburuk bagi Farzan. Dan Farzan yang telah menandatangani semua surat itu langsung jatuh lemas di kursi. Seolah tenaganya terkuras habis akibat kehilangan begitu banyak saham. Terima kasih Tuan Muda Lois. Erwin tersenyum di sudut mulutnya, menyimpan semua perjanjian akuisisi, dan pergi bersama orang-orangnya. Kelvin juga ikut pergi dengan cermat sambil membawa semua orang yang dibawanya. Kelvin, terima kasih banyak kali ini, kata Erwin sambil tersenyum, karena semua ini benar-benar berkat Kelvin. Kalau tidak ada dia, mungkin sudah dicelakai di sini hari ini. Sudah merupakan kewajiban saya. Hati-hati di jalan, Tuan Muda Smith. Kelvin mengantarkan Erwin sampai ke pintu utama dan membukakan pintu untuk Erwin. Setelah berpisah dengan Kelvin, Erwin langsung pulang dengan mobil. Di tengah perjalanan, Erwin menyerahkan semua surat perjanjian pada Lisa, lalu menyuruhnya untuk menyerahkan semua ini kepada Damon, dan membiarkan Damon yang menangani keseluruhan proses akuisisinya. Erwin menulis semua pengakuisisi ini atas nama Hype Will Group, dan Erwin sendiri hanya sebatas minta tanda tangan serta menjalankan tugas saja. Dengan begitu, Erwin dapat menghindari identitas yang terungkap, sekaligus bisa membuat keluarga Lois takut dan ragu untuk bertindak. Bahkan, pameran Sun Gallery juga dipindahkan ke bagian dari Hype Will Group oleh Erwin. Bagaimanapun juga, Hype Will Group dan Damon relatif berpengaruh besar di kota Bandung. Jadi jika mereka ingin mencelakai Erwin, mereka perlu berhadapan dengan Damon. Erwin, tadi aku benar-benar takut sekali. Tapi bagaimana kamu bisa mengenal pria gemuk itu? Dia terlihat sangat galak. Lina yang sedang duduk di dalam mobil masih sedikit pucat. Mengingat perkelahian tadi, dia merasa gugup dan detak jantungnya berdegup kencang. Dia itu orang Tuan Damon, jadi aku hanya beruntung saja. Dan semua saham ini juga milik Hype Will Group. Aku hanya menjalankan tugas saja, kata Erwin sambil tersenyum. Dia sementara ini tidak ingin Lina tahu. Karena kalau ingin menyembunyikan identitasnya dari keluarga kaya, maka dia terpaksa menyembunyikan dari Lina juga. Oh, kalau begitu jangan terlalu dekat dengan orang-orang seperti itu ke depannya ya. Mereka terlihat menakutkan. Lina tidak menyukai Kelvin karena terlihat terlalu galak. Oke, aku akan ingat. Malam nanti kita makan bersama di Maxi Resto ya. Erwin dalam suasana hati yang baik hari ini, dan berencana untuk makan malam bersama Lina dengan romantis, sekaligus ingin memberi penghargaan bagi Lisa. Pada saat yang sama, di dalam hotel Trans Luxury, Farzan yang kehilangan sebagian besar sahamnya merasa sangat frustasi dan kesal. Tetapi Goldie yang dihantam botol bir 2 kali pergi begitu saja. Tuan Muda Lois, masalahnya sudah usai, jadi kapan pembayaran sebesar 2 miliar akan kami terima? Dan untuk biaya pengobatanku juga bawahanku juga akan ditanggung olehmu kan? Rencana tidak berhasil, tapi kau mau meminta uangnya denganku? Farzan tidak bisa menahan diri dan marah. Goldie ini tidak berguna, tapi masih minta bayaran dari biaya pengobatan. Oke, jangan sampai aku melihatmu lagi. Goldie tidak ingin memaksa Farzan,
Lagi pula Farzan masih memiliki dukungan dari keluarga Lois. Tapi jika dia melihat Farzan lagi lain kali, dia pasti tidak akan sungkan dan bersikap sopan lagi. Ayo pergi. Goldie menekan luka di kepalanya sambil pergi bersama orang-orangnya. Sedangkan penjaga keamanan di kamar pribadi yang melihat bahwa Farzan dalam suasana hal yang buruk, mereka juga tidak berani untuk berbicara dan mundur dengan sendirinya. Hanya Fiona yang tersisa di sini. Dan dia juga tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Melihat situasi yang ini, sepertinya Farzan tidak akan berinvestasi pada proyek ayahnya lagi. Tetapi dia masih tidak mau menyerah begitu saja. Bagaimanapun, Farzan masih memiliki $1 miliar Amerika Serikat. Tuan Modois, jangan berkecil hati. Lagi pula bukannya kamu masih punya $1 miliar? Bagaimana kalau berinvestasi di proyek keluarga kami saja? Aku bisa membantumu bangkit kembali. Fiona tidak benar-benar ingin membantu Farzan bangkit kembali. Dia hanya mengincar $1 miliar yang dimiliki Farzan. Kalau Farzan tidak memiliki uang itu, Fiona pasti sudah pergi dari sini sejak awal. Bangkit kembali? Hanya mengandalkan industri pembakaran uang dari keluargamu itu? Industri yang investasi seberapa banyak pun akan tetap rugi itu. Tidak akan ada orang seburuh itu yang akan berinvestasi pada proyek industri keluargamu. Menyerah saja. Farzan yang melihat Fiona sangat marah saat ini. Karena dia sudah kehilangan begitu banyak kekayaan bersihnya. Tapi Fiona justru menyuruhnya untuk menginvestasikan sisa uangnya. Dan $1 miliar ini adalah satu-satunya kekayaan yang tersisa. Jadi apapun yang terjadi, dia tidak mungkin akan menggunakannya untuk kepentingan Fiona. Saat ini, balas dendam hanya bisa mengandalkan kekuatan keluarganya. Dan Fiona sudah tidak berguna. Apalagi keluarga mereka sudah hampir bangkrut. Jadi dia tidak ingin terlibat. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Fiona sangat marah. Dan pada saat yang sama sudah menyerah total terhadap Farzan. Ternyata Farzan tidak pernah berpikir untuk berinvestasi di proyek keluarga mereka. Tetapi hanya ingin memanfaatkan dirinya untuk mendapatkan Lina. Setelah sibuk selama berhari-hari, pada akhirnya semua sia-sia. Dan karena ini, dia kehilangan kepercayaan Lina yang merupakan sahabatnya. Fiona sangat menyesal begitu memikirkan hal ini. Dan pada saat yang sama juga merasa putus asa terhadap masa depannya. Saat malam hari, Erwin membawa Lina dan Lisa untuk makan malam bersama di Maxi Resto. Lingkungan di sini sangat bagus, dan hidangannya juga sangat lezat. Bahkan bagi orang yang memiliki nafsu makan kecil seperti Lina saja menjadi banyak makan. Dan Lina juga tidak lupa mengunggah momen kesenangan ini ke sosial medianya. Erwin, makanan di Maxi Resto ini benar-benar enak. Hanya saja terlalu mahal. Kata Lina. Kalau kamu suka, aku bisa membawamu makan di sini setiap hari. Kata Erwin sambil tersenyum, karena biaya di sini benar-benar tidak seberapa baginya. Jangan, menghasilkan uang itu tidak mudah bagimu. Lain kali makan di rumahku saja. Ayahku selalu mendesakku untuk membawamu ke rumah. Dia sangat merindukanmu. Lina tertawa kecil, menyerahkan sebotol air mineral ke arah Erwin dan bersikap sedikit manja. Erwin, bantu buka. Erwin tidak bisa menahan senyum. Sejak kapan gadis kecil ini bisa bersikap manja seperti ini? Ketika mereka keluar pintu, Erwin dan yang lainnya bertemu dengan Fiona yang tampak sedang putus asa. Dan sedang menunggu di luar pintu saat ini. Fiona? Lina adalah yang pertama menyadari keberadaan Fiona dan berlari ke sana. Kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu dengan pria yang dinafkahi wanita itu? Lina berjalan dari Erwin dan menyebut Farzan dengan sebutan pria yang dinafkahi wanita. Aku datang ke sini setelah melihat posting sosial mediamu. Fiona berhenti sejenak, lalu mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Lina, aku minta maaf atas perbuatanku sebelumnya. Aku di sini untuk meminta maaf padamu, tapi apa kamu bisa membantuku? Bantu apa? Lina bertanya dengan cukup khawatir. Rantai modal perusahaan ayahku sudah mau putus dan keluarga kami akan bangkrut. Apa kamu bisa meminta ayahmu untuk membantu sedikit dana? Bantuan dana? Tapi semua uang ayahku sudah diinvestasikan ke sebuah tanah di timur kota. Jadi dia sudah tidak punya uang lagi. Lina juga cukup kesulitan. Dia benar-benar ingin membantu Fiona, tetapi tidak berdaya. Fiona sudah menduga akan hasil ini sejak awal. Hanya saja suasana hatinya semakin putus asa. Kalau begitu, kalian lanjut saja. Aku pergi dulu. Setelah selesai berbicara, Fiona ingin pergi. Tetapi Lina tidak tega dan langsung terfikir akan Erwin. Erwin, bukannya bosmu itu Damon? Dia pasti punya cara. Bantulah Fiona.
Ketika Fiona mendengar bahwa bos Erwin adalah Damon, yang merupakan seorang tokoh penting di kota Bandung, dia sedikit terkejut. Tidak heran Calvin yang sangat berkuasa di kota ini begitu membantu Erwin. Sekarang tampaknya saham yang Erwin dapatkan dari Farzan mungkin juga arahan dari Damon. Aku hanya seorang anak miskin dari pedesaan, mana mungkin bisa meminta bantuan Tuan Damon. Sejujurnya Erwin tidak ingin membantu Fiona, karena wanita ini membantu Farzan untuk berurusan dengannya beberapa kali. Jadi, tidak balas dendam pada wanita ini sudah termasuk cukup baik. Dan apa yang dikatakan Erwin itu memang sengaja, karena Fiona ini terus saja mempermalukan Erwin sebelumnya. Dan mengatakan bahwa anak miskin dari pedesaan seperti Erwin tidak cocok bersama dengan Lina, yang merupakan anak orang kaya. Sekarang Erwin menggunakan apa yang dikatakan Fiona untuk mempermalukannya balik. Bersambung